Salam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tema kita pada bulan ini berbunyi, Yesus adalah juru selamatku. Untuk dapat memahami tema ini dengan baik, kita perlu menyadari dan bertanya, mengapa Yesus mau menjadi juru selamatku? Mengapa Yesus mau meninggalkan tahtanya di sorga, menjadi manusia, dan mati di atas kayu salib? Mengapa ia mau melakukan itu semua? Nah, untuk dapat memahami hal ini, kita perlu memahami dan mengenal apa maksud Allah dari mulanya menciptakan manusia. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 18, berbunyi demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Ini memberi pesan kepada kita bahwa di dalam taman di mana Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan Allah, di sisi lain daripada taman itu, Tuhan berjalan-jalan. Mereka tinggal di tempat yang sama. Tuhan memberikan satu tempat yang istimewa bagi manusia untuk didiami, untuk ditinggali, untuk tempat mereka hidup. Dan di dalam taman itu pula Tuhan berjalan-jalan. Itu memberikan pengertian kepada kita bahwa di tempat yang sama yang Tuhan siapkan itulah Tuhan mau manusia hidup bersama dengan Dia. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia? Manusia jatuh di dalam dosa. Dan kemudian kita menyadari dan kita mendapatkan kisahnya, yaitu bahwa Tuhan Allah, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memulihkan maksud mula-mula Allah menciptakan manusia. Sehingga kerinduan Allah dapat terwujud, dapat dirancang kembali, dapat diwujudkan sebagaimana yang Ia maksudkan sejak semula. Itulah sebabnya kenapa Yesus mau datang ke dunia ini, mau merelakan dirinya mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Dan kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, ini adalah penglihatan yang didapatkan oleh Yohanes. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Di dalam perjanjian lama kita mendapati bahwa kemah Allah merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan ia akan diam bersama-sama dengan umatnya yang ia ciptakan itu. Ini ayat ini berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagai bukti bahwa Tuhan dari mulanya akan menyatakan, mewujudkan maksudnya menciptakan manusia. Dan ini memberi pesan kepada kita Bapak Ibu, bahwa Alkitab itu dibingkai dengan satu pesan dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan ingin manusia hidup bersama dengan Dia. Nah, kalau kita menyadari dan punya iman seperti itu, maka ada dua hal yang menjadi konsekuensi yang harus kita sadari. Yaitu bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Allah dalam hidup ini sekalipun, pertama, kita nggak boleh bimbang akan kehidupan kita. Kita nggak berjalan sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Dan yang kedua, kalau kita di dalam dunia ini berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita tidak bisa menentukan jalan hidup kita sendiri. Kita tidak bisa menentukan standar hidup menurut selera kita. Tetapi ada satu standar yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui Alkitab, firman-Nya. Itu yang menjadi standar hidup kita. Waktu kita berbicara tentang kita berjalan bersama dengan Tuhan di dunia ini,
saya tergelitik dengan satu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang betah? Apakah Tuhan yang betah-betahan bersama dengan kita? Atau kita itu yang betah-betahan berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Kita sering berkata, Tuhan, aku ingin diam di dalam hadirat-Mu. Aku ingin berjalan dengan Engkau. Seakan-akan itu memberi pesan bahwa kita itu betah berjalan bersama dengan Tuhan. Konsep itu mungkin kita perlu koreksi. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini tidak akan betah bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengikuti Tuhan. Justru sebaliknya yang terjadi. Tuhan yang mau betah-betahan berjalan bersama kita di dunia. Tuhan yang mau betah-betahan mendampingi kita. Bukan kita yang betah mendampingi Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan yang betah, Tuhan yang merelakan dirinya karena Ia begitu mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memiliki konsep yang benar tentang bagaimana hidup di dalam dunia ini. Kalau kita meyakini dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati.